Warga-warganya akan membantu membawa barang sedikit demi sedikit. Awas cep. Ayun bu. Iya mangga. Harus tuturug-tugan jalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Peletakan batu pertama. Harus saya bayarkan sebesar 7.387.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mudah-mudahan pagi hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan, diluaskan rezeki yang berkah, serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah pada hari ini tim PD akan mempersiapkan pondasi. Tahap pertama tentunya mempersiapkan pondasi untuk pembangunan rumah Maena. Minta doanya dari teman-teman subscribernya penjelajah desa, segala sesuatunya dilancarkan dan dipermudah. Jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Bayu Andika dan tim. Mudah-mudahan kebaikannya Allah gantikan kembali berlipat ganda dan insya Allah akan menjadi ladang pahala di akhirat nanti. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana hari pertama untuk pembangunan rumahnya Maena? Tonton terus masih di channel Penjelajah Desa. Mantap. Sedang dipersiapkan untuk pembangunan rumah Maena. Mang Dede dan tim sedang mengukur lahannya. Selain kita mempersiapkan pengukuran untuk rumah Maena, di sini pun sedang mempersiapkan membuat saung-saungan yang nantinya akan ditempati untuk peristirahatan para pegawai, dan untuk malam harinya nanti akan dipakai untuk tidur Encep dan Amat. Kenapa Encep dan Amat harus tidur di saung untuk sementara? Alasannya karena biar tidak jauh dari kandang domba. Biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Katanya melang itu khawatir apabila jauh dari kandang domba, karena Encep ini dan keluarganya harus tidur di rumahnya Teh Erna, lumayan cukup jauh dari tempat lokasi pembangunan rumah Maena. Jadi Encep dan Amat akan membuat saung-saungan di depan pembangunan rumah Maena. Untuk menjaga domba-dombanya. Ada Bantuy yang membantu pembangunan saungnya. Alhamdulillah jauh-jauh dari kampung Muhara. Abah Entuy ikut membantu juga, Masya Allah tabarakallah. Seperti inilah orang yang pandai bersyukur, tidak melupakan apa yang sudah didapat atau sudah diraihnya. Kemarin pun Ibu Noneng membantu dalam hal masak-memasak.
Untuk pembuatan saung dibuat dari bahan bekas puing-puing rumahnya Maenah yang masih bisa digunakan, dimanfaatkan untuk membuat saung. Nah, itu ada Amat juga. Halo, Mat. Halo. Iya. Amat, Encep, Mbah Entuy, dan pamannya anak yatim ini membantu pembangunan saung. Dan untuk tim PD ada Mang Dede, Mang Jamal, Mang Ian, dan Mang Ikip sedang mempersiapkan pengukuran untuk pembangunan rumahnya Maenah. Hari ini akan datang barang. Kemarin tidak sempat, saya tunggu sampai maghrib. Barangnya tidak datang karena hujan sudah turun. Jadi untuk menjaga sesuatu hal, biar tidak terjadi apa-apa, keesokan paginya barang baru bisa dikirim. Kemarin malam hujan terus menerus ya, diguyur. Jadi apabila hujan, ini akses jalannya luar biasa sekali. Nggak tahu, mudah-mudahan bismillah la hawala mobilnya bisa sampai ke tempat lokasi. Menurut info, 2 mobil barang material yang akan dikirimkan untuk pembangunan rumah Maenah. Kemarin pun sewaktu datang barang kayu itu lumayan cukup penuh tantangan, tetapi alhamdulillah dibantu sama warga-warganya, akhirnya mobilnya bisa sampai ke tempat lokasi. Untuk jarak kandang domba ke rumahnya Maenah kita siasati agak jauh. Tidak seperti kemarin, sangat berdekatan sekali. Karena akan menimbulkan berbagai macam penyakit dan tidak sehat. Jadi kita majukan ke depan untuk rumahnya Maenah. Alhamdulillah pagi-pagi sudah disiapkan comro. Nah, ini comro terbuat dari singkong yang dalamnya oncom ya Maya. Alhamdulillah disiapkan sama emak. Ayo mak, kita makan comro dulu mak. Ya boleh. Saya akan cicipi comro buatan emak. Comro oncom di jero, kita cicipin. Enak sekali, gurih-gurih nyoy. Tahap pertama untuk membangun saung, Encep mempersiapkan kerangkanya terlebih dahulu untuk di bagian atas dan untuk di bagian bawah. Setelah selesai pengukuran, kita lanjutkan dengan menggali untuk nanti dikerjakan pondasi. Saung hanya untuk sementara saja, jadi kita buatkan yang sederhana, atasnya tidak memakai asbes, hanya ditutup memakai terpal saja. Yang terpenting tidak kena hujan, tidak kena panas. Pas dia 3 di sini.
sambil melihat aktivitas cucunya Maenah yang sedang belajar. Tuh Rizwan lagi mainin apa? Rizwan lagi mainin apa tuh? Tupai. Awas ah, ngegigit. Masukin aja ke kandangnya. Nanti tangan kamu digigit loh. Jatuh, kasihan. Maenah dan Mar sedang mempersiapkan untuk nanti keperluan para pegawai, membuat sarapan dan makan tentunya buat para pegawai. Itu lagi apa, Mak? Nahur cai. Oh, nahur cai. Nahur cai itu masak air. Seperti biasa, alhamdulillah ada Mang Ikip di tim PD. Mobilnya tidak bisa masuk ke dalam karena semalaman hujan yang terus-menerus. Dengan motor Sipurutul, motor perjuangan, Mang Ikip bawa sedikit-sedikit, tapi nanti insya Allah kita akan diskusi dulu baiknya bagaimana, karena barangnya ini sangat banyak sekali, gak mungkin dibawa memakai motor dalam keadaan motor Sipurutul. Dan akses jalannya ini luar biasa sekali, sangat licin Mang Ikip ya. Alhamdulillah, terima kasih Mang Ikip. Ya, semangat. Ya, semangat, alhamdulillah. Kita bawa barang-barang yang kita butuhkan terlebih dahulu, dan barang yang sudah kita pesan mungkin disimpan di depan. Di gudang PRT. Di gudang Pak RT dulu Ya, disimpan. diamankan. Alhamdulillah diamankan di gudang Pak RT. Terima kasih Pak RT di Kampung Payung yang ikut andil dalam pembangunan rumahnya Maenah. Ya, Alhamdulillah memberi support sepenuhnya Pak RT ya. Bermanfaat sekali kita membuat saung-saungan seperti ini yang nantinya juga akan digunakan untuk nyerut kayu. Saya menyuruh Encep untuk membeli 1 terpal lagi. Jadi seperti biasa nanti akan berbagi tugas. Mang Jamal yang ahli dalam bidang kayu akan mempersiapkan kayu-kayunya, terlebih dahulu akan diserut, dan Mang Dede memasang pondasi, lanjut memasangkan hebelnya. Gercep terpalnya akan kita pasangkan sebelum turun hujan. Kita bawa barang-barang yang dibutuhkan saat ini sebelum ada mobil yang sanggup untuk masuk ke dalam. Seperti biasa Mang Ikip
yang penuh dengan semangat dengan motor purutulnya membawa barang-barang. Top Marco top. Wow, mantap luar biasa. Wow, gaspol Mang Ikip. Keren. Inilah yang saya suka dari Mang Ikip, selalu semangat 45 meskipun dengan keadaan motor si purutul. So, siap dah. Asep ikut membantu sama Kang Ade menurunkan hebel-hebelnya. Biarin. Encep, Mang Atep, menantunya emak, membawa hebel dengan cara di pangku atau di apa namanya? Dipanggul. Warga-warganya akan membantu membawa barang sedikit demi sedikit karena belum ada mobil yang sanggup untuk membawa material ke dalam. Alhamdulillah warga kampung Cipayung sangat kompak sekali dan anak-anaknya Maenah pun semua ikut membantu, menantunya pun ikut membantu. Masya Allah. Jalan setapak hanya cukup untuk satu motor saja. Ini pun naik turun. Semakin kita naik, semakin nanjak. Seperti inilah perjuangan di kampung Cipayung apabila ada yang membangun rumah. Terlihat semakin kita jalan ke depan, semakin naik pula akses jalannya. Saya agak ngos-ngosan seperti biasa karena saya ingin mengikuti para penduduk dan anak-anak Maenah yang akan membawa barang material ke tempat lokasi. Rimbun sekali pohon bambu kuningnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, luar biasa. Betul-betul penuh perjuangan. Semangat, Mang Atep. Mangga gaspol. Ayo Aiki. Terlihat dari kejauhan menantunya Maenah yaitu Kang Atep sedang membawa hebel. Meskipun baru sembuh, baru pulih dari sakitnya, Kang Atep memaksakan membantu Maenah dengan jalan yang masih tertatih-tatih karena masih lemas, baru sembuh. Hati-hati Kang Atep. Iya, hati-hati. Ya, ditemanin. Iya. Nah, ini ditemanin sama Samsul anaknya. Masya Allah. Disusul ada Encep dan warga-warga lainnya di belakang.
Awas Cep, hati-hati Cep. Ya. Awas Cep. Ayun bro. Iya, mangga. Harus tuturug-tugan jalannya. Akhirnya hebelnya sudah lumayan banyak dibawa ke tempat lokasi. Seperti biasa, kita isi perut dulu. Hari terakhir kita papajar ya. Besok kita akan menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman subscriber penjelajah desa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita akan ijab kabul terlebih dahulu untuk pembelanjaan pembangunan rumahnya Maenah. Totalan yang harus saya bayarkan sebesar 7.387.000. Karena saya tidak memegang uang cash, di TF saja ya Ayah. Oke, sebentar. Bapak Endang Suryana BCA ya. 7.387.000. 7.387.000. Alhamdulillah. Siap. Sudah berhasil. Mudah-mudahan membawa keberkahan, sinar harapan semakin cemerlang dan semakin maju ke depannya. Terima kasih Sama-sama. Warnanya yang putih ya. Ya. Terima kasih Ayah. Sama-sama, Ibu. Ya. Oh, ada satu lagi maaf. Berhubung tidak bisa dimasukkan ke dalam motornya karena akses jalannya yang luar biasa sekali ya Ayah. Tadi udah dilihat jalan kaki itu, aduh mantap jalannya. Jadi alhamdulillah warga-warganya di sini kompak sekali. Barangnya sedikit demi sedikit seperti biasa, step by step dibawa menuju lokasi. Yang terpenting kita semua tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Ayah. Ya. Terima kasih Sama-sama ya. Ibu. Sami-sami. Allahumma shayban nafi'an. Hujannya sudah turun kembali. Di hari pertama kita sudah disambut dengan hujan yang terus-menerus. Mudah-mudahan segala sesuatunya dilancarkan dan dipermudah. Wow, tenaganya luar biasa nih yang lagi ngaduk. Perkenalkan, inilah Iki. Ayo Ki, semangat Ki. Nanti gantian sama Encep.
Ini Ustadz muda Bu, Ustadz muda. Alhamdulillah. remaja lembur. Alhamdulillah. Remaja lembur. Pak Ustadz muda kata Encep. Bisa didonasikan tuh. Kawin donasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Peletakan batu pertama akan dilakukan oleh Mang Dede untuk rumahnya Maenah. Mudah-mudahan membawa keberkahan rumah. Ada daunat. Ma habis dari kebun, kita tanya Ma bawa apa? Ma bawa apa Ma itu? Sampe alias singkong. Coba lihat Ma. Tolong bukain. Ah, iya ya. Wih, singkongnya Ma, mantap. Coba ambil satu Ma punten tolong. Nah, singkong di kampung Cipayung. Gede-gede. Itu di kebun Mas sendiri? Iya, Alhamdulillah. Mau diapain itu singkongnya? mau disepan pakai kelapa. Mau disepan pakai Iya. kelapa. Oke, Mas sayang. Hati-hati, Mak. Iya. Wah, gerimis di wayo. Seperti inilah keadaan kampung Cipayung apabila sudah turun hujan. Jalanan licin dan sangat becek. Balik.
harus hati-hati, jalanannya licin dan becek. Seperti inilah keadaan di kampung terpencil. Kayu-kayunya kita berdirikan biar kering. Wow, luar biasa sekali. Lengketnya ini minta ampun tanahnya karena masih tanah merah. Terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.